semoga selalu tercukup untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir yang kami hormati, dalam rangka perayaan Milad kelima Laskar Pomalilila Kabupaten Halmahera Utara dengan tema meneguhkan spirit al-takaful al-insani, memperkuat semangat solidaritas kemanusiaan, Senin 15 Maret 2021. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Atas perhatian sebelumnya kami sampaikan terima kasih, dan apabila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, susunan acara pada malam hari ini adalah pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, laporan kegiatan disampaikan oleh Direktur Utama. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama oleh pendiri Laskar Pomalilila. Sambutan yang kedua oleh pejabat Bupati Halmahera Utara. Acara yang kelima, hikmah dan pesan kemanusiaan. Acara yang keenam, seremoni milad ke-5 Laskar Pomalilila Kabupaten Halmahera Utara yang akan dipandu oleh sahabat Nur Ain Jolo. Yang ketujuh adalah penyerahan santunan sedekah Laskar Pomalilila Kabupaten Halmahera Utara kepada para imam masjid, pengasuh TPQ dan keluarga mualaf suku Togutil di wilayah Kecamatan Galera. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Fakih Latarisa. Kepada Bapak diserahkan. Polda SPN Sofifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan kegiatan disampaikan oleh Direktur Pomalila Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Fasri NCSH. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini selaku hamba yang percayakan kehidupan ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini. Yang saya hormati PLH Bupati Halmahera Utara yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Rekanda Prof. Rusman Soleman yang berkesempatan hadir di tempat ini. Yang saya hormati Pak Asisten 2 Kabupaten Halmahera Utara yang juga berkesempatan hadir di acara kami ini. Yang saya hormati Ayahanda Samsul Bahari Umar selaku salah satu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang juga berkesempatan hadir di sini. Yang saya hormati PLH Camat Galela beserta staf yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan kepala desa yang juga berkesempatan hadir atas undangan kami. Yang saya hormati dan saya banggakan para imam masjid di 7 desa ini yang kami undang, dan guru-guru TPQ yang juga yang berkesempatan hadir yang saya cintai. Tamu istimewa, keluarga besar suku Tugutil yang sudah hampir 5 tahun, hampir 6 tahun ini kita sama-sama, yang saya cintai. Seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, terutama dari kalangan aktivis LSM, dari OKP, ada juga dari grup-grup yang kami undang yang berkesempatan hadir di sini yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sangat kami cintai. Baik, kami akan menyampaikan laporan kegiatan di malam hari ini. Kegiatan yang kami laksanakan ini adalah kegiatan milad Laskar Pomalilila yang kelima, yang mana Pomalilila ini lahir sudah hampir 7 tahun lalu. Hanya 2 tahun kami masih tergabung di Sedekah Rombongan. Di tahun kedua perjalanan kami merubah nama dari Sedekah Rombongan ke
Laskar Pomalilila yang tergabung adalah pemuda dan pemudi yang berada di wilayah Halmahera Utara, lebih khusus lagi ada di 4 kecamatan di Kecamatan Galela ini. Dari laporan singkat kami yang ingin kami sampaikan dari kegiatan ini, ada 2 agenda penting yang akan kami laksanakan di malam ini. Selain dari memperingati milad kelima, ada santunan untuk guru-guru TPQ yang ada di lingkup Kecamatan Galela dan juga imam. Begitu juga ada bantuan dari komunitas suku Tugutil yang ada di Haltim, dalam hal ini Ustadz Nur Hadi, yang memberikan kurang lebih 700 Al-Quran kepada TPQ yang ada di wilayah Kecamatan Galela. Dan ini dipercayakan kepada kami. Tadi hasil konfirmasi terakhir kaitannya dengan Al-Quran itu dalam perjalanan. Jadi mungkin sebentar nanti untuk Al-Quran itu kami akan serahkan secara simbolis yang kami sudah siapkan. Hanya saja ada 700 Al-Quran itu nanti didistribusi ke masing-masing TPQ yang telah teridentifikasi. Dan patut kami sampaikan, karena TPQ di wilayah Kecamatan Galela itu sangat banyak. Bahkan ada juga yang belum terdaftar di Kementerian Agama dan sebagainya. Hanya saja kami sengaja mengakomodir secara keseluruhan. Kalaupun memang ada kekeliruan dan tidak sempat dikonfirmasi di tempat ini, selaku Direktur Laskar Pomalilila mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga soal santunan ataukah berbagi rezeki dengan para imam dan guru-guru TPQ. Dana yang kami dapatkan itu bukan hanya bersumber dari anggota Laskar Pomalilila, ada juga yang dari para tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Galela di Kabupaten Halmahera Utara ini, yang memberikan kami yang kami sebut dengan sesepuh Laskar Pomalilila. Ada juga yang menambahkan dengan hamba Allah yang itu kemudian datang memberikan sumbangan kepada kami. Ada juga yang tadi yang saya sebutkan dari komunitas peduli suku Tugutil, dalam hal ini Ustadz Nur Hadi. Dan ada juga para musyihin yang ada di Kecamatan Galela ini yang kemudian mempercayakan sebagian hartanya kepada kami untuk disalurkan kepada para imam dan guru-guru TPQ. Di tempat ini juga patut kami sampaikan, Laskar Pomalilila ini sudah hampir 5 tahun kami memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin dan janda. Hanya saja selama ini dana yang kami dapatkan itu berupa dana yang terkumpul dari anggota Pomalilila itu sendiri. Olehnya itu harapan besar kami kepada siapa saja yang punya penghasilan lebih dari harta mereka, bisa kalau dipercayakan kepada kami Laskar Pomalilila untuk dititipkan, dan kami akan menjalankan apa yang menjadi amanah yang diserahkan kepada kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan dana dan tujuan dari kegiatan ini. Yang terakhir mungkin kami sampaikan, karena milad Laskar Pomalilila ini dibuat setiap tahun, jadi kami menempatkan di tahun kelima Laskar Pomalilila ini di Kecamatan Galela. Hanya di tahun ke-6 nanti kami rencanakan membuat milad Laskar Pomalilila dengan tema yang sama seperti ini, dengan metode yang sama seperti ini. Kami coba menyantuni
warga kami di wilayah yang paling utara, dalam hal ini di Galela Utara, dan itu ditargetkan di milad ke-6. Kemudian di sini juga ada satu hal juga yang kami patut sampaikan. Ada TPQ Baitul Rahman Pomalilila yang akan kami jadikan sebagai TPQ binaan di Kecamatan Galela yang itu berada di Desa Mamuya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang pertama oleh pendiri Laskar Pomalilila Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Rahman Saha SHI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Agak enjoy sedikit karena ini malam milad, jangan terlalu tegang. Kepada Allah kita selalu berlindung, bermohon karena dengan curahan nikmat malam ini, dengan Aden, dengan hati riang, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberiakan milad ke-5 Laskar Pomalilila Halmahera Utara. PLH Bupati Halmahera Utara yang saya hormati, Pak Prof. Ono yang saya hormati, Pak Haji Samsul, Pak Mulan, Asisten 1, Asisten 2, Pak Camat atau mewakili yang saya hormati, seluruh unsur tokoh, Pak Imam yang kami junjung, yang kami hargai, pengasuh TPQ, komunitas atau LSM yang ada di wilayah Kecamatan Galela, saya hormati teman-teman Pomalila yang berbahagia. Di kesempatan terhormat ini, Laskar Pomalila pada prinsipnya dalam menggelar kegiatan ini hanya semata-mata untuk membangun kembali semangat ale rasa, neta rasa, ngoni susah tong susah, ngoni sanang tong senang, tombaku kasih sayang. Karena sejarah lahirnya Laskar Pomalila bukan di mall-mall, bukan di kantor-kantor. Lahir Laskar Pomalila karena ada derita, karena ada yang sakit, yang tidak berobat, karena ada yang ingin sekolah, biaya sekolahnya tidak ada, dan itulah Laskar Pomalila lahir. Al-Fatihah untuk almarhum Pak Saud Pake yang juga turut hadir dalam pendirian Laskar Pomalila ini. Kita doakan selalu. Karena itu kehadiran Laskar Pomalila ini ingin hadir tidak menjadi beban daerah, tapi hadir untuk membantu pemerintah daerah untuk kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan agama, dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain. Karena itu di momentum milad ke-5 ini, Laskar Pomalila mengundang para imam, guru ngaji, karena Pak Imam dan guru ngaji mereka punya jasa besar, mereka punya daya juang besar, mereka melahirkan anak-anak kita yang tadi tidak tahu ngaji, diajarkan untuk ngaji. Dan kita yakin dengan kita menghormati para imam, menghormati guru-guru ngaji, ke depan tentu anak-anak ini bisa tahu baca tulis Al-Quran, bisa tahu ibadah, dan menjadi warga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu di tengah dinamika hidup ini, Laskar Pomalila meneguhkan kembali, membangun semangat kembali. Mari tong sama-sama semua membangun Tumpu negeri ini dengan saling kasih sayang, saling tolong menolong, seperti yang dipesankan oleh pendiri Muhammadiyah, Teologi Welas Asih, pesan surat Al-Maun yang tadi dibacakan oleh kari kita, pesan yang menggambarkan kita tidak boleh hidup individual, tetapi kita hidup penuh sosial, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Karena itu di peringatan milad ini kami juga mengajak kepada kita semua
Pak Jabat Wati, alhamdulillah di Galela ini tong sangat bersyukur tong tokoh-tokoh ini terus terang sebagai yang mensupport Laskar Pemalilan ini, Pak Mulan, Pak Prof, Pak Sam, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, alhamdulillah sangat mendorong kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dapat dibayangkan dalam kurang lebih 1 bulan Laskar Pemalilan bisa mengumpulkan dana kurang lebih 20 juta lebih, 23 juta. Dan malam ini uang itu didistribusikan kepada seluruh imam di wilayah Kecamatan Galela dan guru-guru ngaji serta saudara-saudara kita dari suku Tukutil. Uang itu, dan insya Allah bapak-bapak percayakan, insya Allah titipan amanah sedekah ke Laskar Pemalilan sedikit pun kami tidak akan mengkhianati. Untuk kemanusiaan, insya Allah kita dorong untuk tempo anak-anak ini yang masih sekolah. Pak PLH, kami punya catatan pahit. Ada yang orang yang mau sekolah sekali, cuma karena biaya terada, dia tidak bisa sekolah. Pagi-paginya cuma murung. Dan alhamdulillah Laskar Pemalilan menemukan yang begitu-begitu. Beli di pakaian seragam, beli di tas, antar ke sekolah. Dan orang itu alhamdulillah sekarang sudah sekolah. Maka Laskar Pemalilan juga punya binaan beberapa anak yatim dan sementara kuliah di Ternate ada kekurangan mendadak bisa dapat diselesaikan oleh Laskar Pemalilan. Karena itu mari kita jaga wadah ini, kita support wadah ini sehingga wadah ini tetap berkembang. Dan Pak PLH juga Laskar Pemalilan punya catatan besar ketika gempa Palu, 42 orang yang evakuasi pertama kali. Bahkan waktu itu pemerintah daerah juga terlambat. Kita sudah mengevakuasi dari Palu ke Makassar. Nanti di Makassar baru pemerintah daerah dong ambil, dong serahkan pada orang, dong beli dong tiket pesawat. Tapi evakuasi di lapangan, Laskar Pemalilan yang pertama kali mengirim relawan ke Palu untuk mengevakuasi mahasiswa-mahasiswa Halmahera Utara, bahkan Maluku Utara waktu itu tercatat. Kita kembalikan dan alhamdulillah mereka bisa kita kembalikan ke Halmahera Utara. Karena itu wadah ini bermanfaat, wadah ini baik, mari kita jaga, kita dukung sehingga ke depan Laskar Pemalilan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan kita tetap eksis dalam kepentingan bersama. Saya kira ini saya punya sambutan. Mohon maaf atas segala kekurangan Pak Imam. Mohon maaf kami coba hadir dan menggelar di tempat ini cuma ingin tong bahas santai sedikit, agak refreshing sedikit, sehingga kalaupun ada yang tadi bahasa lawat menyanyi itu hiburan dari kehidupan, warna-warni kehidupan dunia. Jadi tadi tong berpikir ini tong undang imam kondisi ini undang marah, tapi insya Allah dalam catatan sejarah kedai itu tuh tempat-tempat yang mencerahkan, bukan tempat-tempat yang kumuh. Dan alhamdulillah di Galela so maju. Tempat ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak saja anak-anak dan para main foya-foya di sini, tapi di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang kedua oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ono, saya biasa panggil kakak, Wakil Bupati 2010-2015. Selamat malam bisa datang bergabung di sini Pak Ono. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi 2, Pak Haji Samsul. Yang saya hormati Pak Asisten 2, PLH Camat Galela. Berarti PLH ini ada 2 malam ini. Ini pecamat di mana ini? Yang saya hormati ini pimpinan Laskar Pemalilan, luar biasa sekali. Yang terkasih Bapak Imam yang bisa hadir malam hari ini, luar biasa juga. Dan seluruh saudara di Galela ini, pertama-tama sudah tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memanjatkan rasa syukur karena atas kasih Tuhan malam hari ini orang bisa
bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa. Saya begitu terenyuh gitu melihat upaya yang dilaksanakan oleh Laskar ini, karena dalam bahasa orang tua bilang, kalau di Galela bilang Pomalilillah, atau mengkali Pak Samsul Pak Haji itu barekata beberapa orang Tobelo bilang begitu barekata. Tapi dalam konteks orang Tobelo barekata kurang sekali orang bicara tentang aspek-aspek kemanusiaan yang malam hari ini terjadi. Oleh karena itu malam ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Organisasi ini terbentuk sekitar 7 tahun lalu dan sudah banyak hal melakukan kemanusiaan. Saya dulu menjadi pegawai Departemen Sosial. Jadi kalau bicara soal kemanusiaan begini, saya agak komitmen mencari orang-orang yang perlu dibantu. Karena memang kalau dipikir-pikir negara ini sudah bisa melaksanakan banyak kegiatan sosial, tapi tetap juga pasti ada yang ketinggalan. Oleh karena itu, pemerintah ini berkeinginan ada mitra-mitra seperti ini untuk kira-kira solusi seperti apa yang ditawarkan, sehingga betul-betul upaya kemanusiaan ini menembus batas. Kalau tadi sudah dilakukan pelayanan kepada saudara-saudara kita di Tegutil, ini pun hal yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa ditelurkan lagi di tempat-tempat lain, Tobelo, Galela Utara, sampai dengan Loloda, sehingga rasa kemanusiaan itu menembus batas. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah, kebetulan kami dulu di Dinas Sosial itu memang organisasi-organisasi kayak begini, organisasi ini harus dimasukkan dalam satu wadah yang namanya organisasi sosial. Orang bicara sudahlah bukan soal bantuan, tapi minimal mendiskusikan soal penanganan kemanusiaan itu penting. Duduk bersama model begini sudah dikemas yang bagus malam ini, itu bicara kemanusiaan tapi didesain dengan pola pendekatan modernisasi sekarang ini. Jadi kalau tadi Pak Ketua bilang Bapak Imam untuk menyesuaikan dulu malam hari ini dengan kondisi ini, tapi semangat kemanusiaan kita orang tetap berjalan dalam upaya itu. Jadi sekali lagi hal yang luar biasa, dan didukung penuh ini saya dia oleh para tokoh yang ada di Galela ini. Ada Pak Kaono, ada Pak As2, Pak Haji Samsul, dan semua ini saya lihat orang tua Pak Imam juga hadir. Itu berarti kita punya semangat yang sama untuk membangun upaya kemanusiaan ini. Dan saya kira ini perlu dipertahankan terus sehingga ke depan dia lebih keluar lagi. Kalau hari ini Laskar ini baru bergerak di Galela ini, kenapa tidak orang mulai keluar lagi? Karena saudara-saudara kita di tempat lain juga sangat membutuhkan. Entah itu memakai pola seperti apa, tapi kalau dalam pendekatan sosial itu disebut pola berantai. Jadi ketika seseorang bisa berbuat yang A, dan A itu misalnya yayasan ini bisa menyekolahkan mereka, dan ketika jadi mereka pun berbuat seperti itu, sehingga dia berantai untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan maupun masalah-masalah kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan malam hari ini luar biasa. Tadi saya telepon Pak Camat Galela, ini acara model bagaimana ini? Dia jelaskan sedikit, dia palu pas saya sedikit sebagai. Saya tadi ini baru dari Ternate, merangkat sampai sini tadi itu jam 6. Tapi dia palu hebat. Saya bilang, kok di dalam itu pewakil bupati ada komunitas Pitil. Oh iya siap, saya pergi. Jadi sangat luar biasa, dan saya bangga sekali hari ini bisa hadir dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan orang bisa bekerja sama terus, ada hal-hal dikonsultasikan sehingga Pemda pun bisa membantu lewat apa gitu. Kira-kira mana yang ranah pemerintah daerah, mana yang minimal data dan informasi itu dimasukkan ke kami, karena ada pendekatan-pendekatan sosial yang harus dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan pemerintah daerah menyampaikan selamat. Ini kalau milad, kalau bahasa hari ulang tahun berapa ya? Selamat hari ulang tahun, selamat milad, sukses terus. Kita tetap komitmen pada peran kemanusiaan, karena kemanusiaan itu menembus batas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
hikmah dan pesan kemanusiaan disampaikan oleh sahabat Ustadz Istihad Noho. Kepada Bapak disilahkan. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Prof, kemudian PLH Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam hari ini, anggota Dewan Kabupaten Halmahera Utara Bapak Samsul Bahri Umar SAG, pendiri, direktur serta sahabat komunitas Laskar Pemali Lila yang saya sangat banggakan pada malam hari ini, para kepala desa, dan juga tak lupa PLH Pak Camat Kecamatan Galela, para imam Kecamatan Galela yang sangat saya muliakan pada malam hari ini, dan juga para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan atau kalimat Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan atau kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Patut kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Hadirin dirahmati Allah. Mada sanaskuru ala Allah jalla wa ala fi hadzal lail. Kenapa kita harus syukuri nikmat yang begitu banyak? Karena pada malam hari ini Allah memberikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan kesehatan, dan tentunya poin yang paling penting adalah istiqamah iman dan Islam. Sehingga mustahil kalau Allah tidak menggerakkan dan melembutkan hati kita untuk datang di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milad Laskar Pemali Lila dengan mengusung tema meneguhkan spirit al-takaful alal insan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Ma huwal mahabbah, apa itu cinta? Cinta ada yang am, ada yang al-khas. Cinta itu ada yang umum, ada yang khusus. Cinta yang umum itu bisa kepada objek apa saja, bisa kepada makhluk siapa saja. Tapi cinta yang al-khas, yang khusus adalah cinta yang mana digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seseorang. Tujuannya dia hanya ingin meminta-minta. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kepada orang tersebut. Datang kedua kalinya, orang yang sama, tujuan yang sama. Dia ingin meminta-minta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan hatinya memberikan. Datang lagi untuk yang ketiga kalinya, orang yang sama, tujuan yang sama, keinginan yang sama. Dia meminta-minta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kepada orang tersebut. Tidak berhenti sampai di sini, dia datang untuk yang keempat kalinya. Lalu yang keempat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak punya apa-apa lagi yang hendak diberikan kepada orang tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, aku tidak punya apa-apa lagi untuk hari ini. Akan tetapi ambillah apa yang engkau mau, biarlah itu menjadi hutangku di hadapan Allah.
Allah. Ambillah apa yang menjadi keinginan dan kebutuhanmu, biarlah itu menjadi hutangku. Jikalau satu saat nanti sesuatu itu yang telah engkau ambil, maka nanti satu kelak aku akan membayarnya. Jemaah tamu undangan yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kisah yang kedua yang mana dituturkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia cintai. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidah Ummu Salamah. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat pucat. Kemudian Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, karena dia khawatir takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sakit. Lalu Sayyidah Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau terlihat pucat seperti itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya Sayyidah Ummu Salamah, aku terlihat pucat bukan karena aku sakit, tapi aku teringat ada uang 7 dinar yang kita miliki kemarin, yang sore hari ini, dan itu berada di bawah kasurku yang belum sempat aku dan kita infakkan kepada orang yang membutuhkan." Subhanallah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu Akbar. Undangan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dua kisah ini kita bisa mengambil pelajaran atau poin pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, orang yang datang berulang-ulang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Rasulullah tidak pernah menolaknya. Lantas bagaimana kalau itu terjadi pada orang, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah? Kalau orang mungkin datang, yang pertama orang masih ibah, kedua mungkin masih ibah, ketiga pasti tutup pintu, kauna-una pasti. Allah. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang demi untuk membahagiakan, demi untuk membuat orang lain tersenyum. Manhum, siapa mereka? Al-masakin, orang-orang yang diperintahkan Allah untuk membantu mereka, yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Tamu undangan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah surat yang hampir tadi malam saya membaca tafsirannya itu ngeri sekali. Ada sebuah surat yang mana sudah dibacakan oleh korek kita tadi, Ustadz Faki. Tahukah orang-orang yang berdusta, berbohong terhadap agamanya, orang-orang yang berdusta terhadap imannya di dalam hatinya, orang-orang yang banyak mengerjakan salat malam, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, bahkan mempelajari isinya, bahkan mengkaji isinya, mentadabburi isinya, kulluhum ajmain, semua terkena. Tahukah orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yadu yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim, orang-orang yang enggan memperhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat-saat bahkan detik-detik ditawari oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril," kata Allah, detik-detik ini sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah sebenarnya. Kemudian Allah berpesan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jikalau kekasihku menolaknya untuk dicabut nyawanya, bilang sama malaikat Israel untuk menangguhkan." Subhanallah, begitu mulianya manusia yang satu ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa pesan penting dan korelasinya dengan tema yang terpampang di sini? Spirit at-takaful alal insan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari surga, ditawari apa saja yang menjadi keinginannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Bahkan para malaikat telah bersiap-siap menanti kedatangan ruh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa lega atas jawaban yang disampaikan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan bertanya kepada Jibril, "Duhai Jibril, nanti sampai hak apa kelak aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kuharamkan surga bagi siapa saja terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di dalamnya." Kalau kemudian kita mengaku mencintai Nabi, kita mengaku beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kisah selanjutnya akan memberikan gambaran dan spirit kepada kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik tentang kebaikan-kebaikan di sekeliling kita. Ketika itu detik-detik mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di situ ada Fatimah Az-Zahra, anak yang paling dia cintai. Kemudian dia memanggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, ta'al, kamu ke sini." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berbisik kepada Sayyidina Ali, "Usikum bis salat wa ma malakat aymanukum." Peliharalah salat kalian dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, ini yang kemudian saya maksud, kenapa ada korelasi dari kisah ini. Begitu besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga cinta yang kemudian dia kedepankan sampai Umar bin Khattab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang yang tadi yang keempat kali datang kepada Rasulullah. Bahkan Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan engkau memberikan sesuatu di luar dari batas kemampuanmu." Kemudian Nabi menjawab dengan senyum. Lantas kemudian dia bersabda kepada Umar bin Khattab, "Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Tamu undangan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon izin dan tabiat kepada orang tua-tua saya. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, tapi kemudian lagi-lagi Al-Quran mengingatkan kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita saling mengingatkan tentang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pesan sedekah, pesan infak dan pesan zakat yang mana diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-haq, adalah benar. Dan barang siapa mengabaikan, menafikan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Tamu undangan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berpanjang lebar untuk menguraikan tema yang ada di depan ini, tapi satu hal dan paling pokok yang ingin saya berpesan sebagai penutup, bahwa ketika kita ingin mencapai puncak daripada derajat kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 poin penting yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita, saya pribadi, dan kemudian kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk mencapai derajat kemuliaan takwa, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama adalah apabila kita diberi, kita bersyukur kepada Allah. Apabila harta yang Allah titipkan kita bagi kepada orang lain membutuhkan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Apabila Allah perintahkan segala yang wajib, baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka wajib untuk kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua untuk mencapai derajat takwa dan kemuliaan
serta kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fasbir, kita bersabar. Kadang 1 hari tentara makan, kadang Allah uji 2-3 bulan bahkan 5 bulan belum gajian, kita bersabar. Karena mungkin tumpi istri di rumah cara ngenge cerewet, turang ditutup untuk bersabar. Karena itu semua adalah manis ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sebagai penutup untuk mencapai derajat takwa, apabila kita melakukan kesalahan, bahkan itu merupakan dosa besar, fastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup dan sebagai spirit, mari kita jadikan sedekah sebagai kebutuhan hidup dan kehidupan kita berkelanjutan. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Ain, nanti minta bantu dong pegang Ahsanta. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya seremoni milad kelima Laskar Pomalilila Kabupaten Halmahera Utara yang akan dipandu oleh sahabat Nur Ain Jolo. Kepada sahabat Nur Ain Jolo disilakan. Sun. Kalau langsung namun